Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada seorang wanita yang ikut dalam rombongan haji tamattu, dan umumnya masyarakat Indonesia dan bahkan dari berbagai negara secara umum mereka melakukan haji tamattu. Bentuk haji tamattu adalah datang ke Mekah kemudian umroh dulu, lalu setelah itu tahallul sehingga halal melakukan apapun. Kemudian saat hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah memulai lagi untuk berihlal atau memulai ihram melaksanakan haji. Selanjutnya dia tunaikan haji sampai selesai. Lalu bagaimana kalau misalnya ada kasus seorang wanita dia berangkat untuk niat haji tamattu, berangkat dari kampung halaman atau dari kotanya masing-masing, kemudian melewati miqat dan dia sudah berihlal untuk umroh. Labbaik Allahumma umratan, dengan niat ini sebagai umroh haji tamattu. Kemudian mengalami haid sebelum selesai tawaf, bahkan sebelum melakukan tawaf. Otomatis akan tertahan kondisi dia sehingga dia tidak bisa melakukan tawaf karena wanita haid dilarang untuk tawaf. Apa yang harus dilakukan? Jika dia menunggu sementara sampai tanggal 8 Dzulhijjah bahkan sampai tanggal 9 Dzulhijjah belum suci, otomatis dia tidak bisa melakukan tawaf untuk umrah karena ini sudah masuk waktunya haji. Memang betul dia masih berada di kota Mekah, tapi dia tidak bisa melaksanakan kegiatan haji atau tidak bisa menyelesaikan umrahnya. Apa yang harus dia lakukan? Dalam hal ini dia bisa meniru apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam fatwa Islam, idza ahramatil mar'atu bil umrah, apabila seorang wanita memulai ihram untuk melakukan umrah, faja'ahal haidu, namun dia mengalami haid, dan walam tathur minhu qabla Arafah, dan sampai tibanya hari Arafah dia belum suci, fa innaha tanwil hajja, maka dia langsung mengubah niat umrahnya menjadi niat haji. Wa tasbir bidzalika qarinatan, dan dia wa tasiru bidzalika qarinatan, dan selanjutnya dia menjadi orang yang mengikuti haji qiran. Sehingga yang awalnya niat tamattu sekarang berubah jadi qiran. Kama waqa'a li Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Fa innaha kanat mutamatti'atan, awalnya beliau berniat untuk haji tamattu. Wa hadat ba'da ihramiha bil umrah, dan beliau mengalami haid setelah melakukan ihram untuk umrah. Berangkat dari Dzulhulaifah dari Madinah dengan niat tamattu. Begitu tiba di daerah namanya Sarif, yang itu tidak jauh dari Mekah, Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid. Lalu Nabi SAW menenangkan Aisyah dan beliau mengatakan, dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam, bahwa haid itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan untuk seluruh putri Adam. If'ali ma yaf'alul hajj, kamu lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji, ghaira alla tatufi fil baitil atiq, sementara kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha diminta oleh Nabi SAW melakukan aktivitas orang haji. Padahal awalnya beliau berniat untuk umrah dalam rangka umrah tamattu, tapi karena terhalang haid, maka Aisyah langsung mengubah niatnya menjadi haji qiran. Falam tatamakkan min adaiha qabla al-haji, sehingga beliau tidak memungkinkan untuk melakukan umrah sebelum haji. Fa adkhalat al-hajj al-umrah, maka beliau masukkan haji dalam niat umrah, wasarat qarinatan, dan menjadi haji qiran. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi dalam kasus ini wanita tadi sudah berniat haji tamattu, berarti umrah dulu. Nah, di saat di perjalanan ternyata mengalami haid, otomatis tidak bisa tawaf dan akibatnya tidak bisa menyelesaikan umrahnya. Maka wanita ini bisa bertahan ya sampai tanggal 8 atau bahkan sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Jika sampai tanggal 8 atau tanggal 9 awal Dzulhijjah sebelum dia berangkat ke Arafah, ternyata dia belum mengalami suci, maka bisa langsung ke Arafah. Sehingga yang
Tadinya mengambil ihram untuk umrah, langsung berubah ngambil ihram untuk haji. Lanjut terus. Sehingga dia bertahan dalam kondisi ihram sampai selesai haji. Nah, di saat itu nanti dia berniat untuk sekaligus haji qiran. Kemudian ketika dia suci misalnya di tanggal 10, tanggal 11 atau tanggal sekian belas sudah suci. Baik, ketika suci maka dia bisa tawaf ifadah dan dia bisa sa'i untuk haji. Sudah? Pada posisi ini yang bersangkutan telah sah melakukan haji qiran. Nah, kemudian apakah boleh untuk ditambahkan dengan umrah setelahnya? Jawabannya boleh. Karena Aisyah radhiyallahu anha selesai haji, kemudian Nabi SAW menjelang tawaf wada, beliau minta izin kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kana an-nasu yarji'una bil haji wal umrah, wa ana arji'u bil haji." Ya Rasulullah, masyarakat mereka pulang dengan membawa haji dan umrah, sementara aku cuma membawa haji. Tapi Nabi SAW menenangkan Aisyah, sudah cukup ya apa yang kamu lakukan dengan haji qiran dan sekaligus jadi niat dapat umrah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tetap berkeinginan untuk melakukan umrah. Akhirnya beliau perintahkan salah satu saudaranya Aisyah untuk menemani Aisyah berangkat ke Tan'im, mengambil mikot yang terdekat, kemudian beliau balik ke Masjidil Haram untuk melakukan umrah. Baik, barangkali ini bisa jadi solusi ya, bagi ibu-ibu sekalian yang mungkin mengalami kendala haid ketika sudah berangkat untuk melakukan haji tamattu. Anda tidak bisa tawaf, maka Anda bertahan sampai suci. Jika ternyata Anda bisa suci sebelum berangkat ke Arafah, Anda bisa selesaikan umrah. Sudah? Jika ternyata Anda belum suci sampai rombongan berangkat ke Arafah, maka Anda bisa langsung ikut rombongan berangkat ke Arafah dan menyelesaikan haji. Kemudian tawafnya ditunda sampai suci. Mudah-mudahan nanti bisa suci di tanggal 13 atau 14 Zulhijjah. Bagaimana kalau misalnya sampai tanggal sekian belas, bahkan sampai keluar hari tasyrik belum suci? Tidak masalah, karena tawaf ifadah boleh dilakukan walaupun di luar hari tasyrik. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, tawaf ifadah waktunya longgar, kapan orang bisa melakukannya, maka dia boleh melakukan tawaf. Sehingga tidak harus dibatasi hari tasyrik. Kalau sucinya misalnya tanggal 20 Dzulhijjah, semua kegiatan haji sudah selesai selain tawaf ifadah, maka dia bisa tawaf ifadah di tanggal 20, kemudian nanti sa'i haji, lalu dia bisa tahallul tsani, tahallul yang kedua. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi perjalanan haji yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk tahun ini dan sesi-sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.